A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi yu'ayyidu binasrihi may yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para peserta yang saya muliakan, Pak Sa'roni, Ustadz Sa'roni yang akan menjadi pemandu kita di dalam memahami surat-surat di dalam Al-Quranul Karim. Beliau adalah insya Allah sudah banyak pengalaman. Beliau adalah guru bahasa Arab. Beliau juga banyak membaca tafsir. Sehingga dengan demikian kita belajar Islam dari sumber aslinya. Kesalahan orang Islam pada umumnya adalah belajar Islam tidak dari sumber aslinya, hanya katanya. Kata Ustadz ini, kata Ustadz itu, kata Ustadz sana, kata Ustadz sini, dan tidak ada informasi detailnya, di mana sumbernya. Kalau Al-Quran ayat keberapa, kalau hadis, hadisnya mana, hadisnya yang sahih atau hadis yang palsu, karena hadis itu banyak palsu, banyak juga hadis yang lemah, yang tidak jelas tuntutnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita berislam hanya dari sumber wahyu Al-Quran dengan pemahaman yang difahami oleh banyak ahli tafsir yang walaupun berbeda, insya Allah banyak juga yang sama memanai banyak ayat Al-Quran. Dan kemudian yang kedua, kita juga kalau ingin penjelasan sering kita harus membaca hadis, maka hadis pun dipilih yang hadis sahih. Hadis yang memang benar dari Rasulullah. Bukan hadis yang palsu yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Dan ini adalah kelemahan umat Islam yang harus kita atasi. Karena kita ada Islam jangan sampai terperosok kepada pemalsuan ajaran Islam. Upaya kita sudah sekalian di dalam ngaji online ini adalah seperti itu. Jadi kita memberikan penjelasan dalil Al-Qur'annya dan pengertian Al-Quran itu dari tafsir-tafsir dan kemudian kita memahaminya. Kalau ada yang perlu dijelaskan dengan hadis, kita cari hadis yang relevan. Insya Allah dipilihkan oleh Ustadz Sa'roni hadis yang sahih. Kalau ada yang mutawatir, hadis sahih itu adalah hadis yang rantai dari Nabi sampai ke penulis hadis yang kita kenal dengan Pak Bukhari, Pak Muslim, Pak Ibnu Majah, dan macam-macam itu rentangnya tuh 200 tahun. Antara hadis apa yang dikerjakan Rasulullah, dinasihatkan Rasulullah, perilakunya Rasulullah, tertulis menjadi hadis itu 200 tahun kemudian. Dan itu sebabnya para ulama zaman dulu memberikan sanad istilahnya, urutan informasi dari generasi ke generasi Rasulullah sampai ke generasi penulis hadis. Itu yang dinamakan sanad. Dan kalau ada orang yang memberikan sanad itu diragukan kualitasnya, maka hadis itu tidak menjadi lagi hadis sahih. Karena itu bisa saja suatu hadis yang lemah. Tapi kalau di samping itu ada juga yang di situ tidak ada urutan yang benar, itu bisa saja menjadi hadis palsu. Jadi hadis yang ngarang-ngarang. Karena itu sebetulnya inti dari Islam itu Al-Quran. Intinya Al-Quran. Dan insya Allah Al-Quran itu sangat mudah untuk difahami. Jangan sampai kita menganggap Al-Quran itu sulit. Apalagi sekarang terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu sudah sangat bagus. Banyak ulama yang ahli bahasa Arab, ahli tafsir, ahli hadis, macam-macam memberikan terjemahannya. Sangat tidak logis kalau sekarang ini kita berislam hanya katanya kiai ini, ulama ini,
ustadz ini, mubalik ini, guru ini. Saya bilang kita ini intelektual. Saya kira tidak bisa lagi seperti itu. Demikian saudara sekalian, tujuan daripada program online Syarikat Islam Politik ini mengaji, belajar Islam dari sumber orisinalnya yang tidak mungkin bisa berubah sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Dan kita akan mencoba mengertikannya dari sisi bahasa Arab, dari terjemahan tafsir-tafsir yang diberikan oleh ulama-ulama yang terkenal, dan kemudian kita memahaminya sendiri, menginterpretasikannya sendiri, dan itu menjadi bagian dari langkah kita di dalam melangkah kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saudara sekalian, kita akan memasuki tahap ketiga dari ngaji Al-Quran ini. Kita pilihkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, termasuk kepemimpinan. Dan ini akan yang ketiga, artinya kelompok ketiga ini, karena kita sudah mengadakan pengajian ini sebanyak 12 kali, ini yang ke-13. Kalau ingin saudara melihat bagaimana ayat Al-Quran yang sebelumnya, saudara tinggal klik di YouTube channelnya Syarikat Islam Politik, kemudian diklik lagi playlist, di situ ada ngaji ayat-ayat Al-Quran. Nah, di situ mulai ada ngaji 1, ngaji 2, ngaji 3. Nah, di situ kita sudah mempelajari 3 grup dari ayat yang saling terkait. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 49 sampai dengan 57. Kemudian surat An-Nisa ayat 135 sampai ayat 147. Nah, sekarang ini bagian yang ketiga adalah surat Al-Mumtahanah. Tadi Maidah itu surat ke-5, An-Nisa surat yang ke-4, ini Al-Mumtahanah surat yang ke-60. Surat yang ke-60 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara sekalian, kita ulang lagi sebagaimana biasa. Ini adalah kita dibacakan oleh Ustadz Sa'roni, dibacakan oleh Ustadz Sa'roni, ya. Ayat 1 sampai 9 itu membaca dengan tartil sesuai dengan tajwid. Kita bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Ya, bagus. Saya jelas dari rumah. Ikuti beliau di dalam membaca Al-Quran ngarang. Jadi ini Al-Quran itu bukan nyanyian, sehingga kita tidak boleh melakukan Al-Quran dengan lagu seenaknya. Gandang Gulo, Sinom Parijoto, itu tidak mungkin mempunyai nilai kewahyuan. Karena wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah membaca Al-Quran dengan tajwid. Dan tajwidnya itulah yang disebut sebagai membaca dengan tartil. Nah, nanti Ustadz Sa'roni membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, sehingga kita bisa mengikuti dan insya Allah kita menirukan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sesuai dengan waktu wahyu yang diturunkan ini. Jadi setelah kita membaca 1 sampai 9, kita semua bisa mengikuti dari rumah, memperlancar ngaji kita. Baru kemudian Pak Sa'roni akan membacakan arti ayat itu. Mulai dengan ayat pertama dibacakan, kemudian arti perkatanya. Kemudian terjemahannya secara keseluruhan, termasuk bagaimana persepsi kata-kata yang sulit oleh para mufassir, ahli tafsir sebelumnya. Dia akan memberikan. Sebelum ditutup keseluruhannya, maka sekali lagi ayat itu akan diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu kalimat yang utuh. Sehingga itu bisa kemudian kita pakai sebagai panduan kita di dalam kehidupan kita. Saya kira itu proses yang sudah kita jalankan selama ini, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mari kita mulai sekarang dengan ngaji kita, Ustadz Sa'roni. Saya persilakan. Tafadhol Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu amma ba'd. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya, termasuk pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, termasuk semoga Allah berikan kita terus nikmat umur panjang yang barokah. Artinya senantiasa sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di zona aman, yakni kondisi kita iman, Islam, dalam kondisi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita layak untuk kita mendapatkan penghargaan berupa lafaz husnul khotimah. Termasuk pada pagi hari ini, dengan kehadiran kita di sini, kita menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebenarnya Rasulullah menyatakan, nawiru buyutakum, cahayailah rumah-rumah kalian semuanya dengan bacaan Quran. Semoga aja dengan kehadiran kita di sini, kita mencahayai rumah kita, sehingga rumah yang penuh dengan cahaya. Kalau rumah cahaya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam sebuah hadis dinyatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Dengan kita mempelajari Al-Qur'an ini, berarti kita menjaga Al-Qur'an Allah, maka Allah semoga akan menjaga kita, iman kita, imun kita, kesehatan kita, sehingga kita semuanya bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian pada pagi hari ini insyaallah akan kita bacakan surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ayat 9. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Iyazkafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Alhamdulillah, marilah senantiasa bacaan-bacaan Quran kita bukan hanya sekedar kita bisa untuk kita melantunkan, membacakan ayat, mengikuti makhraj, tetapi bagaimana kita semuanya bisa untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Pada kali ini yang akan kita bahas yakni di surat Al-Mumtahanah. Dalam surat Mumtahanah ini dari sisi lafadz judulnya ya. Judulnya itu adalah Al-Mumtahanah. Ini bukan H sebenarnya ya. Nah, jadi awal katanya Al-Mumtahana. Jadi dari kata-kata imtahana mudhari'nya menjadi yamtahinu, sering muncul di antara kita adalah imtihan. Nah, imtihan itu artinya adalah ujian. Imtihan, oh sekarang lagi ada imtihan. Nah, itu artinya adalah ujian. Sehingga kalau ada kata-kata mumtahanah, nah ini ya, mumtahinun, orang yang menguji. Penguji itu namanya mumtahin. Orang yang diuji berarti mumtahan. Itu kalau yang diuji laki-laki. Kalau yang diuji perempuan berarti mumtahanatun. Gitu ya. Jadi itu kalau yang diuji adalah perempuan berarti namanya mumtahanatun. Ada tambahan al sehingga menjadi kata-kata al-mumtahanah. Dikasih nama ini karena diambilkan dari satu ayat yang ada
di ayat yang ke-10 yang Allah menjelaskan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat yang ke-10-nya ya. Ayat yang ke-10 Allah menjelaskan di sini, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza ja'akum, apabila datang kepada kalian al-mu'minat, yaitu orang-orang perempuan mukminat, yaitu orang-orang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhajirat, sedangkan dia dalam posisi dia berhijrah. Jadi ayat ini datang ketika Rasulullah berarti ayat ini turun ketika Rasulullah posisi berada di Madinah. Posisi umat Islam hijrah dari Makkah menuju Madinah, Makkah menuju ke Madinah. Dalam hijrahnya ini kan tidak sekaligus satu kali mereka hijrah, tidak, tetapi berkali-kali, ada yang menyusul, ada yang menyusul, ada yang menyusul. Nah, ini ternyata ada beberapa mukmin yang mereka semuanya hijrah. Perempuan-perempuan itu hijrah mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Famtahinuhunna. Nah, ini ya. A'lamu famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihim. Maka ujilah mereka semuanya. Walaupun mereka mengatakan, aku beriman kepada engkau, aku beriman kepada engkau. Apa kata Allah? Allahu a'lamu biimanihim. Allah yang lebih mengetahui keimanan mereka. Jadi kelihatannya mereka beriman. Tetapi benarkah mereka beriman? Itu perlu diuji. Sehingga turunlah disebut namanya surat Al-Mumtahanah ini. Berkaitan dengan surat ini, bahwa di dalam beberapa ayat, yakni mulai kita bahas dari ayat yang pertama, Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kamu semuanya menjadikan. Lafadznya dari kata-kata akhadha ya'khudu. Kalau 3 hurufnya, sehingga ada penambahan alif dengan ta, sehingga menjadi ittakhadha yattakhidu. Kalau akhadha itu artinya mengambil, ittakhadha yattakhidu artinya adalah menjadikan. Berarti la tattakhidu aduwi, janganlah kamu semuanya menjadikan aduwi musuhku. Wa aduwakum, dan musuh kalian semuanya auliya'a, menjadi aulia. Nah, ini nanti di antara para ulama untuk memberikan penafsiran tentang aulia itu berbeda-beda. Ya, di antara aulia berbeda-beda. Jadi aulia mulai dari awal diterjemahkan dari kata-kata wali, waliyun. Sehingga ada wali murid karena murid itu dekat. Nah, gitu ya, karena seorang murid itu dengan dekat, semuanya difasilitasi, maka dia disebut namanya wali murid, yang membiayai, yang memberikan makan, yang mengasih fasilitas untuk pemberian buku, mungkin untuk SPP, macam-macam, sehingga disebut namanya wali murid. Nah, gitu ya. Sehingga disebut namanya wali berarti dekat. Wali bisa bermakna berarti teman, kekasih, atau kerabat, atau menjadi pelindung, atau ada terjemahan lagi berarti sebagai pemimpin. Nah, bagaimana kita nanti akan menerjemahkan kata-kata aulia yang ada di ayat ini, berarti nanti kita siakul kalamnya apa? Kalimat ini mengarahkan kepada hanya sekedar teman dekat, atau sebagai pemimpin, atau hanya sekedar kekasih. Nah, ya, kekasih. Sehingga ayat berikutnya lagi Allah mengatakan tulkuna ilaihim. Jadi tulkuna ilaihim. Jadi
tulquna ilaihim itu artinya kalian semuanya melemparkan kepada mereka musuh-musuh Allah itu ternyata kasih sayang. Nah ya, mawaddah. Mawaddah itu kecintaan, sehingga kalau di beberapa ayat Al-Quran kata-kata mawaddah sering dipakai di dalam lafaz-lafaz pernikahan, ungkapan-ungkapan dalam pernikahan. Semoga saja yang barusan menikah, pengantin baru ini nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, gitu ya. Sakinah artinya menjadikan ketenangan. Setelah ketenangan tadi tercipta, baru muncul mawaddah, kecintaan yang sangat mendalam. Nah, ini ya. Jadi kecintaan yang sangat mendalam. Kecintaan yang sangat mendalam itulah sehingga para mufassir kadang-kadang memberikan makna kata-kata mawaddah itu ada beberapa. Satu, hubungan seksual, maaf, gitu ya. Jadi ada dalam tafsir yang lain mawaddah itu artinya adalah bukti kalau sang suami istri itu memunculkan nilai kasih sayang kalau dia berhubungan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, saling cinta. Cinta itu berarti semua rahasia seorang laki-laki, rahasia perempuan, dulu bagaimana, keluarganya bagaimana, terus masalah pekerjaannya bagaimana, dituangkan kepada sang suami istri tersebut. Karena apa? Sebagai bentuk kasih sayang. Nah, kaitannya apa di sini nanti dengan musuh-musuh orang-orang kafir? Nah, itu nanti akan kita bahas berikutnya lagi ya. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijunar rasula wa iyyakum. Wa qad kafaru, dan sungguh mereka sebenarnya musuhku dan musuh kalian itu bima ja'akum, dengan apa yang telah datang kepada kalian minal haqqi, dari kebenaran. Mereka apa? Yukhrijunar rasul. Jadi orang-orang mereka musuhku dan musuh kalian, berarti ini ada pada masa Rasulullah ya, berkaitan dengan musuh tadi. Mereka sungguh telah kufur, tidak yakin dengan adanya Al-Quran, tidak beriman dengan adanya Rasulullah, bahwa itu benar datangnya dari Allah. Yukhrijunar rasul wa iyyakum. Padahal orang-orang kafir musyrik Mekah, kafir Mekah pada waktu itu terus berlangsung mengeluarkan Rasulullah, mengusir Rasulullah wa iyyakum, dan mengusir kalian semuanya. Antu'minu billahi rabbikum. Kenapa mereka mengusir? Gara-garanya antu'minu billahi rabbikum. Karena mereka semuanya, kita semuanya, orang-orang itu meyakini kita karena beriman kepada Allah dan kepada Tuhan kalian semuanya. In kuntum kharajtum jihad, dan jika kalian semuanya keluar karena jihad fi sabilillah, di jalan Allah, wabtigha mardhati, dan kalian mengharapkan keridhaanku, kata Allah, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kenapa kalian itu merahasiakan, nah, gitu ya, kepada mereka semuanya, sehingga muncul nilai kasih sayang. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum. Dan saya mengetahui dengan apa yang kalian semuanya sembunyikan maupun yang kalian semuanya nampakkan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka itulah termasuk kesesatan yang betul-betul nyata, dan itu adalah merupakan jalan yang paling buruk yang dilalui oleh seseorang. Sekarang kita bahas mulai dari itu tadi, makna secara keseluruhan yang ada dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Nah, sekarang kita bahas mulai dari yang awal. Ada di layar di situ ya, ya ayyuhalladzina shaddaqu. Ya ayyuhalladzina amanu, dimaksudkan di sini adalah ya ayyuhalladzina shaddaqullah. Wahai orang-orang yang membenarkan adanya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa amilu bisar'ihi, dan mengamalkan syariatnya. Jadi kalau diawali dengan ayat ini, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti syarat untuk nanti bisa melakukan ayat berikutnya lagi itu hanya khusus orang-orang yang beriman saja. Jadi, perlu perhatian untuk kita semuanya.
berarti kita ini termasuk orang yang sudah beriman atau belum. Itu lihat nanti konteks ayatnya itu kita pro atau tidak setuju. Nah, gitu ya. Kalau kita pro, berarti kita termasuk orang-orang yang memang layak dipanggil oleh Allah. Jadi kalau ada seseorang yang kamu harus angkut barang ini dibawa ke Jakarta minggu depan, Senin depan ya, kamu berangkat ke Jakarta. Karena yang diperintah itu satu, dia jelas supir, karyawan di situ, dan mampu untuk orang itu kesehatan yang bagus, semuanya bisa oke, berangkat. Nah gitu ya. Sehingga orang-orang yang maaf, dia bukan karyawan di situ, dan dia mungkin belum tahu keahlian untuk mengendarai mobil itu bagaimana, nggak tahu, akan diperintah, ya tentunya akan perlu ada ragu. Nah, sehingga di sini hanya orang-orang beriman saja yang mereka layak untuk mengikuti, bisa menjalankan apa orang beriman itu mempercayai adanya Allah dan demikian Rasulnya dan mengamalkan syariatnya. Apa kata Allah? La tattahidu aduwi wa aduwakum khulasa'a wa ahibba. Ini di tafsir Yasar, ya, di tafsir Yasar. Sehingga, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan musuhku dan musuh kalian itu. Nah ini sebelum kita membahas tentang masalah khulasa, ini musuh ya, musuh. Apa sih musuh itu sebenarnya? Nah gitu ya. Ini ada sedikit sebelum kita bahas nanti aulia tadi. Musuh itu sebenarnya apa? Ada beberapa catatan tentang masalah musuh ya. Bahwa dari semenjak awal ya kita ini umat Islam itu memang sudah melalui ayat Al-Quran, nah, gitu ya, kita ini punya musuh. Ada musuh itu berupa, lihat kondisi memang ya. Musuh kita umat Islam itu sebenarnya kebodohan, kemiskinan, nah, gitu. Itu musuh-musuh yang sebenarnya memang ada pada diri kita. Ini, tapi dalam uraian ini ada dua musuh, yakni ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Kalau musuh dari dalam itu berupa nafsu, kalau musuh dari dalam yang berikutnya lagi adalah orang-orang munafik. Itu musuh-musuh umat Islam. Ya, secara pribadi maupun kelompok umat Islam. Sedangkan musuh yang kedua umat Islam maupun pribadi itu satu adalah setan. Nah ini ya, setan, tapi tidak berbicara tentang masalah setan. Nah ini yang kedua, musuh itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka tidak sama agamanya dengan kita. Nah ini, kenapa ini disebut namanya musuh? Kenapa kita harus punya musuh? Kenapa kita tidak harus hidup enjoy saja? Kenapa Allah itu mengatakan tadi ya ayyuhalladzina amanu, ya gitu ya, hai orang-orang yang beriman, la tattahidu aduwi wa aduwakum, jangan kamu jadikan musuh-musuhku ini adalah aulia, sebagai aulia. Nah, musuh yang bagaimana yang tidak boleh dijadikan sebagai aulia itu di dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk yang ada dalam surat Al-Anfal 39 ayat 40, Allah menjelaskan di sini, langsung terjemahnya aja di sini ya. Allah menerangkan tujuan ya, puncak dari kenapa orang-orang Islam itu tidak boleh menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia. Jadi Allah menjelaskan, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah, supaya agama ini semata-mata ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka semuanya berhenti dari kekafiran, nah gitu ya, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan, dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah melindungi, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi kalau Allah menginformasikan kenapa orang-orang musuh Allah dan musuh umat Islam itu nggak boleh dijadikan pemimpin, karena mereka semuanya kalau jadikan pemimpin, kalau melihat dari ayat ini tadi, atau kalau menjadikan arti makna aulia itu adalah teman setia, gitu ya, maka dia akan senantiasa menebarkan fitnah.
senantiasa akan menjadikan hidup itu nggak nyaman. Muncul saja masalah-masalah provokator mungkin mengarahkan kita semuanya biar kita tidak menjadi orang-orang yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga menjelaskan dalam surat Taubat ayat 32-33. Surat Taubat 33-32. Tujuan pokok orang-orang kafir memerangi orang-orang beriman adalah melenyapkan agama Allah. Jadi bagaimana Islam itu tidak boleh ada di atas bumi. Nah, tidak menghancurkan umat Islam. Sehingga Allah berfirman, mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah, ya, dengan mulut-mulut ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kita Allah juga menyatakan di beberapa ayat akan wafat. Jadi itulah makna daripada musuh yang dimaksudkan. Kenapa orang-orang musuh Allah itu tidak boleh dijadikan sebagai aulia, gitu ya? Tidak boleh dijadikan sebagai aulia karena mereka itu semuanya pasti tadi menebarkan fitnah, ya, menebarkan fitnah di tingkat aulia mana saja, apakah sebagai pelindung tingkat RT, mungkin sampai tingkat negara, apalagi tingkat dunia. Mereka menginginkan bagaimana umat Islam tidak boleh berperang, bagaimana umat Islam tidak boleh menguasai dunia, bagaimana ajaran-ajaran Islam itu penuh dengan rahmat alamin, ketenangan, kedamaian itu tidak boleh tercipta dengan Islam. Nah, itu tujuan-tujuan musuh-musuh Allah Subhanahu. Sehingga tadi di sini jelas di dalam tafsir Muyassar itu dijelaskan la tattakhidu aduwi wa aduwakum, jangan kamu menjadikan wahai orang-orang yang beriman tadi musuhku dan musuh kalian adalah khulaso wa ahibba. Ahibba itu kesayangan, khulaso itu kecintaan yang tulus. Jangan kamu jadikan sebagai kecintaan yang tulus orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dimintai untuk melindungi, apalagi termasuk jadi pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kenapa? Pasti mereka nanti dia akan membawa dampak kebaikan umat Islam. Ya. Kalau di tafsir Muyassar, tafsir di Ibnu Abbas menjelaskan, saya bacakan dulu di sini. Wa bi isnadi Ali bin Abbas fi qoulihi ta'ala, dan dengan isnadnya Ibnu Abbas, ini termasuk generasi awal penafsir Al-Quran itu adalah tafsir Ibnu Abbas, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakni Hatib. Hai orang-orang yang beriman, yakni Hatib, la tattakhidu aduwi fiddin. Jangan kamu jadikan musuhku fiddin, di dalam agama. Jadi musuh mereka orang-orang kafir yang tidak mau Allah itu dijadikan sebagai Tuhan, yang mengutus Rasulnya, wa aduwakum, dan musuh kalian semuanya fil qatli, dalam peperangan, yakni kufaru Makkah, yakni orang-orang kafir Makkah, auliya, itu menjadi auliya. Kalau di dalam tafsir di sini fil auni wan nusrati. Hal masalah al-aun itu artinya adalah pertolongan, wan nusrati, dan pertolongan. Al-aun pertolongan, an-nusrah juga sama pertolongan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kenapa turun surat Al-Mumtahanah ini. Anna sababan nuzuli
Sesungguhnya dari sebab-sebab turunnya sadri hadhis surah, munculnya surat ini adalah surah Al-Karimah, yakni kisah, ya, kisahnya tentang apa? Hatib bin Abi Balta. Hatib bin Abi Balta. Siapa Hatib bin Abi Balta'ah itu? Wadzalika anna Hatiban, dia yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah itu kana rajulan minal muhajirin. Dia termasuk salah satu dari orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin itu orang-orang yang berhijrah, orang-orang hijrahnya pada para sahabat yang semasa dengan Rasulullah bukan seperti hijrahnya kita, ya. Surabaya kok wis sesek pindah nang Madiun, nah, bukan begitu. Surabaya wis rame pindah ke Jember, nah, pindah ke Malang, bukan begitu. Tetapi hijrahnya ini seperti Hatib. Dia hijrah seperti sahabat yang lain, hijrah mempertahankan nilai keimanan sehingga harus meninggalkan harta bendanya selama ini yang sudah dirintis, yang sudah dikumpulkan di Makkah, nah, gitu ya. Usahanya yang sudah dibesarkan mungkin termasuk keluarganya, termasuk mungkin yang lain-lainnya, mungkin ternaknya. Hanya seorang diri berangkat dari Makkah menuju ke Madinah, termasuk yang dijalani oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini. Sehingga ikut hijrah. Wa kana min ahli Badr aidan, dan Hatib ini termasuk dia sering ikut peperangan pada masa Rasulullah, ikut perang, termasuk juga ikut perang di perang Badar. Wa kana lahu bi Makkah aulad wa mal. Sementara Hatib bin Abi Balta'ah ini punya anak-anak dan punya harta, punya keluarga yang ada di Makkah yang kebetulan anak-anaknya belum masuk Islam pada waktu itu, sehingga ditinggalkan begitu. Walam yakun min Quraisy anfusahum, tetapi dia bukan dari keturunan Quraisy. Balkana halifan bil Utsman, tetapi dia adalah sebenarnya teman dekatnya dengan Utsman sehingga dia bertempat di Mekah. Falamma azima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fathi Makkah. Nah ini usulnya surat ini. Maka ketika Rasulullah berniat untuk apa? Menginginkan, ada yang di tafsir yang lain itu Rasulullah kepingin untuk umroh kembali karena sudah lama rindu terhadap Ka'bah, rindu kampung halamannya, rindu dengan tempat di mana dulu kecil bermain, macam rindu rasanya, sudah sekian tahun tidak pernah ke kampung halamannya. Indonesia aja nggak boleh mudik 1 tahun aja, rasanya sudah Masya Allah 1 tahun itu, gitu ya. Sedangkan ini Rasulullah itu nggak ada kabar telepon, nggak ada video call, nggak ada macam-macam. Gimana kira-kira perasaan rindunya? Nah ini ada yang mengatakan pertama Rasulullah rindu dengan Mekah sehingga Rasulullah membawa semuanya orang-orang Mekah, orang-orang Madinah itu untuk sambil rindu tersebut sambil menunaikan umroh, gitu ya, di Mekah pada waktu itu. Nah, tetapi kalau di tafsir ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan falamma azima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fathi Makkah. Rasulullah kepengen untuk membuka kota Mekah perang. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy telah melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Nah, gitu ya. Melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Lamma naqadu ahda lil ahd. Nah, ketika semuanya sudah ada perjanjian tadi. Fa amara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muslimina bitajziz li ghazwihim. Maka Rasulullah Muhammad SAW di sini apa? Memerintahkan umat Islam yang di Madinah pada waktu itu untuk apa? Persiapan apa saja yang dibawa, senjata apa yang dibawa untuk nanti memerangi kepada mereka semuanya. Wa qala, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ammi alaihim khabarawan. Ya Allah, jadikan mereka semuanya tidak tahu. Ya. Jadikan mereka semuanya buta. Jadikan mereka semuanya tidak tahu tentang informasi kalau kita semuanya itu mau mengadakan perlawatan atau peperangan yang besar kepada mereka. Nah, ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ammi alaihim khabarana. Fa'amida hadib hada fakataba kitaban. Maka ketika itu Hatib yang dia itu punya anak-anak, punya usaha yang di Mekah,
Akhirnya dia ingin, waduh, gimana nanti anak-anakku, nah, gitu ya. Gimana nanti istriku, gimana nanti keluargaku kalau terjadi perang ini. Hadza fakataba kitaban, maka dia menulis surat. Wa ba'asahu ma'a imra'atin min Quraisyin ila ahli Makkah. Nah, dan kebetulan pada saat itu ada seorang wanita yang bernama Saroh. Dia seorang wanita, ada yang berikan keterangan Saroh itu seorang penghibur di Mekah. Dan ketika di Mekah itu dia akhirnya sepi, nggak punya pekerjaan, akhirnya dia pergi ke Madinah. Sendirian dia, seorang perempuan, pergi ke Madinah. Begitu pergi ke Madinah, dia menemui Rasulullah SAW. Itu dalam hadis, dalam apa, hadis yang sahih dijelaskan ya di tafsir-tafsir yang lain. Akhirnya menemui Rasulullah Muhammad SAW. Begitu menemui Rasulullah SAW, ditanya Rasulullah, apakah Anda masuk Islam? Apakah Anda sudah beriman saat sekarang ini? Kenapa menemui saya? Nah, gitu ya. Akhirnya dia jawaban tidak. Saya adalah tetap orang kafir. Karena ada saya kepingin untuk Anda membantu kepada saya sekarang karena saya nggak punya pekerjaan, nggak punya begini, nggak punya begini. Gimana aku makan? Bagaimana aku berbaju? Bagaimana terus begitu. Akhirnya Rasulullah membuat sesuatu keputusan tertentu. Nah, setelah itulah akhirnya si Sarah tadi pulang. Nah, si Sarah pulang tadi itu Hatib yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Abbas tadi itu, Hatib ini bin Abi Balta'ah ini mempunyai kesempatan ini. Kalau aku pergi sendiri ke Mekah nggak mungkin. Maka akhirnya aku harus kirim ini melalui ini surat ini aku titipkan kepada dia agar nanti disampaikan kepada dia. Ya, tentang apa? Isinya tentang masalah bahwa Rasulullah akan memerangi orang-orang Mekah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yu'allimuhum bima azama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asmihim. Akhirnya ternyata Allah itu memberikan apa? Memberikan bisikan melalui malaikat Jibril, ya Muhammad, ada seorang wanita yang bernama Sarah. Dia sekarang membawa sebuah berita, yang berita itu akan disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa engkau akan memerangi mereka semuanya, biar mereka semuanya siap-siap. Wah, gitu ya. Wah, akhirnya betul, akhirnya Rasulullah mengirimkan kepada Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan ada Yasir, dan sahabat satu lagi, 4 sahabat itu untuk mengejar wanita tadi, bagaimana dia harus kepegang dan surat itu tidak boleh tersampaikan. Padahal si wanita tadi nggak ngerti kalau Rasulullah itu akan memerangi orang-orang Mekah, tetapi berita ini sudah nyampe kepada mereka semuanya. Begitu sudah nyampe, akhirnya begitu ketemu ternyata sudah berada di perbatasan antara Mekah dan Madinah. Wah, gitu ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib langsung, hei wanita, serahkan surat itu kepadaku. Nah, saya nggak mau surat. Nah, gitu. Sampaikan, serahkan surat itu kepadaku. Lalu akhirnya dia memaksa mengatakan tidak, saya tidak bawa surat. Nah, ada di tafsir yang lain menjelaskan kalau kamu tidak mau memberikan surat itu kepada saya, akan aku bunuh kamu. Tetapi di dalam tafsir lain lagi mengatakan kalau kamu tidak mau memberikan surat kepada itu, akan aku buka semua baju kamu sehingga aku akan tahu di mana letak surat itu, kata Ali. Itu adalah tafsir yang lain mengatakan. Akhirnya ternyata dia memberikan surat itu kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu memberikan surat itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib langsung ketika itu menyerahkan kepada Rasulullah. Begitu menyerahkan kepada Rasulullah, Hatib ini langsung dipanggil. Ya Hatib, benarkah engkau telah menjadi orang kafir dan engkau menjadi orang musyrik? Jangan begitu ya Rasulullah. Nah, gitu ya. Jangan begitu ya Rasulullah. Saya ini cuma kirim surat saja. Saya iman sama keluarga saya iman sama anak-anak saya. Kalau orang-orang di sini semuanya para sahabat itu, mereka punya pelindung sehingga anak-anak mereka, keluarga mereka tidak ada yang menyakiti. Sementara saya nggak ada pelindung. Saya hanya memberikan kasih sayang kepada anak-anak istri saya saja. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, ini seorang pengkhianat, munafik. Gimana kalau aku bunuh saat sekarang ini? Akhirnya Rasulullah mengatakan tidak. Dia adalah termasuk ahli Badar, gitu ya. Dia ikut peperangan perang Badar, tidak layak untuk mereka kita bunuh. Nah, dari sini Al-Hadun rahimahullah, yang Allah menjelaskan dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kamu menjadikan orang-orang yang kafir, orang-orang
musyrik yang memusuhi kepada ajaran agama Islam itu sebagai aulia, itu sebagai teman macam-macam. Contohnya tadi kalau menurut asbabun nuzul ini, hei Hatib bin Abi Balta'ah, jangan kamu begitu. Ini ada orang kafir ini, orang musyrik ini, jangan kamu tolong untuk membuat rahasia kita nih akhirnya terbuka pada mereka semuanya. Nah, dari satu ayat, sepenggal ayat ini, berarti menjelaskan kepada kita semuanya. Satu, itu dari potongan ayat tadi. Umat Islam itu berarti, kalau melihat dari ayat tadi, umat Islam itu harus mempunyai kekuatan. Umat Islam itu setidak-tidaknya harus mampu menjadi penguasa. Nah, sehingga dengan demikian seperti kondisi posisi Rasulullah Muhammad SAW yang ketika itu berkuasa. Mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan. Yang kedua, umat Islam berarti harus ahli dalam hal masalah strategi, peperangan, politik, keamanan. Sehingga umat Islam itu harus mempunyai termasuk strategi bagaimana berperang, bagaimana berpolitik, termasuk harus mampu menguasai keamanan. Maaf kalau seperti di Indonesia, gitu ya, ada ABRI, ada polisi, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Kan mereka semuanya tergantung siapa yang menguasai. Kalau dulu zamannya Pak Harto yang menguasai Pak Harto, zamannya Pak Karno yang menguasai Pak Karno, zamannya Pak SBY yang menguasai Pak SBY. Kalau zamannya Pak Habibie yang menguasai Pak Habibie, zamannya sekarang Pak Jokowi yang menguasai Pak Jokowi. Nah, gitu ya. Yang ketiga, selalu waspada siapa sebenarnya di sekeliling umat Islam. Nah, gitu ya. Apakah ini sebagai seorang munafik, apakah ini sebagai orang yang malah justru memperkuat barisan Islam, atau malah justru nanti akan menghancurkan Islam, harus senantiasa masuk ada. Yang terakhir, larangan untuk menjadikan selain Muslim sebagai penolong dalam dakwah atau mungkin dalam perpolitik. Nah, ya. Ini ayat-ayat yang sungguh luar biasa yang senantiasa kita harus pahami ya. Sebagaimana Allah tadi mengatakan bahwa yang di ayat yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Gitu ya. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Sehingga kalian semuanya ketika menjadikan dia sebagai penolong tadi itu kenapa? Karena ada tendensi akhirnya muncul kamu kasih sayang pada mereka. Padahal mereka adalah musuh-musuh kalian semuanya. Sehingga dicontohkan di sini, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi. Sungguh telah mereka semuanya telah kufur dengan telah datang kepada kalian, kufur tentang Al-Quran, kufur kepada Rasulullah. Sampai-sampai ingat, perbuatan orang-orang kafir itu mereka tega untuk apa? Rasul. Mereka itu mengeluarkan Rasul, mengusir Rasulullah dari Makkah. Padahal Rasulullah itu asli kelahiran di situ, penduduk di situ, kecil di situ, besar di situ, sampai usia 40 sekian tahun juga masih di situ. Loh, diusir, nah, gitu ya. Wa iyyakum, dan kalian semuanya juga diusir kan. Nah, itu orang-orang kafir perbuatannya begitu. Kenapa? Antuk minu billahi. Karena kalian beriman kepada Tuhan kalian semuanya. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Nah, jika kalian semuanya adalah orang-orang yang keluar karena berjihad di jalan Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian semuanya tusirruna ilaihim bil mawaddah? Kalian semuanya merahasiakan sehingga muncul nilai kasih sayang kepada mereka semuanya. Padahal Allah wa ana a'lamu bima akhfaitum. Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian sembunyikan. Wa ma'a'lamtum, dan kalian semuanya nampakkan. Wa may yaf'alhu minkum, maka barang siapa melakukan perbuatan seperti itu, membuka rahasianya orang mukmin kepada orang kafir, atau orang-orang yang mereka itu mendukung orang-orang kafir menjadi aulia tadi, penolong atau macam-macam, pemimpin macam-macam. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami hanya membacakan saja beberapa tafsir. Untuk selanjutnya mungkin jenengan ada tafsiran lain, monggo silakan. Subhanallahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita sudah mendapatkan dua hal
satu pembacaan ayat suci Al-Quran dari ayat pertama sampai ke-9 dari surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60. Dari situ kita sudah belajar bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, tidak asal membaca. Bagi yang belum lancar, ya terus berusaha untuk membaca dengan lancar. Jadi jangan sampai kita mengagumi orang yang kemudian melakukan Al-Quran dengan cara-cara yang sangat aneh sehingga tidak mempunyai nilai tajwid, dan itu sudah mulai dikembangkan oleh beberapa orang yang kita harus mewaspadai itu, ya, melakukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang tidak karuan sehingga tajwidnya hancur, dan itu adalah bagian dari perusakan wahyu Allah. Dan itu tadi sudah diberikan contohnya oleh Ustadz Sa'roni membaca Al-Quran yang tartil sesuai tajwid. Ya, kita tidak boleh terlarut, terpengaruh kepada cara-cara salah dalam membaca Al-Quran. Karena akan tidak ada gunanya kita menjadi. Sudah diberikan kepada kita, ya, pengertian makna dari kata per kata, dari beberapa penafsiran dari ayat yang pertama. Dan ini luar biasa sekali. Sungguh saya yakin saudara sudah menangkap maknanya. Bahwa kita sebagai orang Islam yang mempunyai Tuhan Allah dan mempunyai panduan hidup Al-Quran, yang mempunyai tuntunan percontohan Nabi Muhammad, itu pasti ada yang tidak suka. Yang tidak suka. Dan mereka itu ingin membuat, tadi dikatakan oleh Ustaz Sa'roni, Islam ini bahkan bisa punah dari hasanah dunia ini. Dan jangan sampai kita menafikan tidak ada itu. Itu yang kemudian disebut-sebutkan aduwi wa aduwakum. Aduwi wa aduwakum. Dan jangan sampai kita menjadi begitu bodoh, tidak mengenal itu aduwi wa aduwakum. Dan dikalahkan oleh rasa cinta kita kepada seseorang, sehingga kemudian rasa cinta itu membuat kita merusak dari kekuatan Islam, merusak rencana-rencana yang bagus dari kelompok Islam itu sendiri. Saya minta ini menjadi perhatian betul, dan ini kasus yang nyata. Jangan sampai rasa cinta kepada musuh Islam, musuh Allah, kemudian kita membeberkan rahasia-rahasia yang ada di dalam aktivitas umat Islam. Saudara sekalian, ini sangat-sangat jelas. Ini adalah terkait dengan tuntunan Islam politik istilahnya. Di dalam Islam itu ada Islam yang terkait dengan masalah ibadah mahdoh personal. Sholat, doa, puasa, haji, itu hanya nilai operasional personal. Kemanfaatannya personal, orang per orang. Tapi begitu kita sudah menjadi kelompok Islam, kelompok umat Islam, itu namanya sudah kekuatan sosial politik Islam. Kalau personal, rasanya tidak ada yang akan memusuhi kita. Berapapun kita mau sholat, kapanpun mau sholat, tidak ada yang, berapapun kita doa, kapanpun kita doa, tidak ada yang memusuhi. Tapi begitu Islam ini berkelompok untuk menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat plural, pasti kemudian punya pesaing. Punya pesaing. Kenapa? Karena orang lain juga kepengen menjadi pemimpin itu. Padahal begitu menjadi pemimpin, sangat beda itu kebijakan yang diambil. Kebijakan yang diambil pemimpin yang kafirin atau munafikin beda dengan kebijakan publik yang diambil oleh kalau pemimpin itu seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan memakai Al-Quran sebagai tuntunannya. Disitulah saudara sekalian, sebenarnya hakikat persaingan antara Islam dan ghairul Islam. Dan di dalam proses persaingan itu,
banyak terjadi berbagai trik-trik, ya, skenario-skenario yang sebetulnya sangat-sangat rahasia. Dan jangan sampai kita sebagai warga Muslim membeber rahasia itu hanya karena rasa cinta kepada orang. Karena cinta yang benar itu cinta karena kecintaan mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menyelamatkan kita. Cinta personal pada orang yang kafir itu sangat rapuh, sangat rapuh. Saya kira itu sudah diterjemahkan dengan benar dengan kasusnya yang tadi diceritakan, kasus siapa namanya tadi Ustadz Sa'roni? Hatib. Itu kasus yang sangat unik, tapi itu dari tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Jadi ada tafsir Ibnu Katsir itu memang relatif luas, besar, dan itu bagian dari salah satu tafsir saja, dan kita harus memang untuk bisa mendalami maknanya, karena Al-Quran itu sering juga dibuat sangat ringkas oleh Allah, karena di dalamnya ada penjelasan oleh Rasulullah dan kasus-kasus yang namanya asbabun nuzul, penyebab turunnya sebuah ayat. Dan dengan mengerti penyebab turunnya ayat, maka kita menjadi lebih paham makna dari suatu ayat Al-Quran. Tapi ingat juga bahwa tidak semua ayat Al-Quran itu harus difahami penyebabnya, karena ada yang bersifat sangat prinsip dan langsung bisa difahami oleh manusia tanpa mengerti asbabun nuzulnya. Jadi kita tidak boleh atas nama harus tahu asbabun nuzul kemudian kita tidak belajar Al-Quran. Salah sekali. Banyak ayat Al-Quran yang tidak ada asbabun nuzulnya, tidak tertulis asbabun nuzulnya. Kuncinya adalah teks Al-Quran apa adanya. Kita pahami dari bahasa yang sangat-sangat mudah, kita langsung lakukan itu sebagai kaidah yang kita lakukan. Saudara sekalian, monggo silakan. Ini masih ada waktu beberapa menit. Ustadz Sa'roni masih bisa menambah beberapa menit untuk tanya jawab. Kalau ada yang masih belum jelas, kita sudah mendengarkan Ustadz Sa'roni memberikan penjelasan mengenai Al-Mumtahanah, surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, dan ini semua terkait dengan masalah istilahnya syariat siasi. Tuntunan Islam yang terkait dengan masalah perpolitikan. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan Islam itu tidak mengajarkan politik, itu sungguh naif. Itu sungguh orang yang bodoh atau membodohi orang Islam. Contohnya ya surat ini, ayat yang pertama ini. Jadi Islam itu selain ayat-ayat yang terkait dengan masalah personal, ya sholat, puasa, haji, doa, juga akhlak, jujur, amanah, tidak melakukan kemaksiatan. Tapi ada perintah Al-Quran yang terkait dengan politik, bermasyarakat, kepemimpinan dalam masalah sosial, peperangan bahkan. Jadi ini sudah sekalian supaya kita terbuka bahwa Islam itu sungguh sempurna. Kita tidak ngurusin agama lain yang mungkin tidak mengajarkan tentang masalah politik. Tapi Islam mengajarkan dari wahyu Allah. Di dalam Islam ada tuntunan mengenai masalah kepemimpinan masyarakat plural. Kebijakan publik yang harus dibuat oleh seorang pemimpin formal. Dan itu yang kemarin kita bicarakan yang tadi malam diskusi, itu yang akan merubah dunia manusia, itu akan berubah oleh kepemimpinan seorang yang benar. Mari silakan. Siapa yang memberikan komentar, mau menanyakan, menambahkan, boleh menyanggah malah. Silakan. Tapi tidak ngawur ya, ada dalilnya. Silakan. Ibu Siti Mutmainah,
Ini belum membuka ini anunya, audionya. Mas Najib, ya, Pak Ahmad Bakarman, Dr. Ahmad dari Banyuwangi. Senangnya saudara kita ini kalau sudah mempunyai mempunyai online ini, semua orang dari berbagai wilayah Indonesia bisa gabung gitu loh. Ibu Siti Mulaina rupanya sudah mulai ada. Ibu ada mau disampaikan? Assalamualaikum Oke, monggo warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Sementara belum ada Pak, dengarkan dulu. Waalaikumsalam. Ibu Siti Muamin Pak Inai dari mana nggih? Dari mana Semarang. kotanya? Dari Semarang. Semarang. Coba saudara lihat. Ya, alhamdulillah. Monggo silakan teman-teman diaturi yang di Semarang untuk ikut pengajian kita, pengajian Al-Qur'an langsung. Setiap Ahad kedua dan keempat jam 9 sampai jam 10. Bu Mutaina, tafadhol. Pak Ahmad Bakarman, dokter, ini dari Banyuwangi. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan yang lain-lain. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini ya Pak Irfan, ya. Pak Irfan ini dari Madiun. Nah, coba lihat. Bagusnya kita online ini beginilah. Insya Allah ini akan membuat proses yang membuat kita sangat-sangat meluas jaringan komunikasi persahabatan kita. Mau Ya. Pak Irfan kalau ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya ini, masalahnya itu Hatib tadi loh. Dia kadang sayang kepada keluarganya, tapi dia terpaksa membuka karena dia sudah sebetulnya ya kita yakin bahwa dia pernah di perang Badar dan sebagainya. Terus kemudian dia sayang kepada keluarganya yang ada di Mekah, maka bisa juga ya dia tahu bahwa di sana itu kan ada kafir, itu kan tidak semuanya memusuhi. Ada kafir dhimmi atau harbi, jadi yang tidak memerangi itu. Dan barangkali Hatib ini sudah mengetahui bahwa yang banyak itu mungkin ini saya tidak, bahwa mereka tidak akan memerangi. Jadi mayoritas kebanyakan orang kafir yang harbi itu yang memerangi ya, yang dhimmi itu yang tidak memerangi. Jadi kan kita bisa koordinasi dengan mereka yang tidak memerangi itu. Kalau kita dengan yang itu harbi itu kita harus memerangi. Mohon diberi penjelasan bagaimana kita mengetahui, sebab yang mengetahui itu hanya Allah, hati seseorang itu. Saya ingin tahu Hatib tadi itu. Saya kira itu Pak, yang pertanyaan saya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Alhamdulillah. Begini, tadi itu saya kira Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang bagus. Bagaimana? Adakah orang kafir yang kemudian memusuhi? Tapi ada orang kafir yang sebetulnya tidak memusuhi Islam. Nah, ini kata pertanyaan yang bagus. Ya kan? Kalau ada orang Islam sama-sama Islam, kemudian munafik, nah ya juga lebih berbahaya. Munafik ini ada yang memusuhi enggak? Ragu dia terhadap Islam itu, tapi dia tidak memusuhi. Nah, kata kuncinya tadi yang ditanyakan oleh Dr. Irfan, memusuhi. Apakah ada orang kafir yang tidak memusuhi? Apakah ada di dalam Al-Quran disebutkan yang namanya tidak oleh Pak Irfan itu kafir yang tidak memusuhi, malah berteman. Nah, itu kan? Ya kan? Apakah itu ada di dalam Al-Quran? Teks itu ada di dalam Al-Quran enggak? Yang namanya harbi, kafir harbi atau harfi dhimmi, ya kan? Apakah itu hanya pengembangan kita sendiri? Ya itu yang saya tanyakan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah memang di dalam Al-Quran yang politik Islam, kafir yang tidak memusuhi itu ada di dalam perlindungan pemerintahan Islam? Itu yang kemudian ada kafir yang hidup sebagai warga negara sebuah negeri yang dipimpin oleh kepemimpinan Islam. Nah, itu kafir yang disebut dhimmi. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran itu bahasanya.
Itu mungkin pengembangan aja dari khasanah umat Islam, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Jadi saya kira itu mungkin Pak Ustadz Sa'roni akan bisa membicarakan. Jadi ada orang kafir yang berada di dalam kepemimpinan Islam seperti zaman Rasulullah. Di Medina itu ada kafir, ada Nasrani, ada Yahudi, tapi di dalam kepemimpinan Rasulullah. Jadi di Medina yang dipimpin Rasulullah itu ada orang kafir. Itu yang namanya masyarakat plural. Masyarakat plural. Tapi di dalam kepemimpinan formal Rasulullah. Ini yang saya kira mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Irfan sebagai kafir dhimmi tadi. Monggo Pak Ustadz disampaikan Al-Qur'annya ada nggak pembagian kafir dhimmi dan kafir harbi di dalam konteks tadi itu yang ditanyakan, bahwa Pak Khatib ini berpikir di Mekah itu adalah orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam gitu. Kemudian dia akan memberikan surat kepada keluarganya bahwa kamu akan diserang lu. Nah, kan gitu kasarnya kan? Ya, begitu. Kamu harus waspada kan gitu kan? Nah, Ya. itu apakah kemudian ditegur oleh Allah dengan firman itu. Bahkan kemudian Rasulullah mengirim utusan Ali dengan temannya untuk mengejar si perempuan itu. Dan untuk jangan sampai rahasia peperangan akan terjadi itu kemudian bocor ke kafir di Mekah. Mungkinkah Mekah yang dipimpin kafirin itu, orang kafir di Mekah itu ada yang dhimmi, ada yang cinta kepada Islam. Sebetulnya kalau dia cinta pada Islam, ngapain dia masuk Islam? Saya kira itu harus menjadi bagian dari pertanyaan. Kalau dia memang menganggap Islam itu benar, kenapa tidak masuk Islam? Kenapa dia jadi kafir? Nah, belum dapat hidayah. Oke, silakan Ustadz. Saya kira ini satu-satunya pertanyaan yang bagus dan mungkin setelah ini kita tutup karena waktunya sudah selesai sebetulnya dan Ustadz Sa'roni ini memang waktunya sangat terbatas. Monggo Ustadz sampaikan dan nanti kemudian didoakan berdoa. Ini hanya mungkin sepengetahuan kami melihat dari perkembangan sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di Mekah itu sebelumnya kan hanya mereka menyembah kepada berhala. Menyembah berhala itu ada yang memang betul-betul itu sebagai keyakinan, ada yang kadang-kadang cuma ikut-ikutan saja. Sehingga bentuk mereka, kekafiran mereka itu ya hidup seperti biasa-biasa saja sebelum kehadiran dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan Nabi Muhammad ada dan ketika itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sehingga apa yang terjadi? Nah, ada seseorang paman Rasulullah sendiri yang bernama Abu Lahab yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Lahab yang menjelaskan tentang bagaimana Abu Lahab, namanya saja kan Abu Lahab. Nama sebenarnya itu adalah Abdul Uzza. Jadi itu bukan nama aslinya, sehingga kalau ada ayat tabat diyada Abi Lahabi wadab, Abu Lahab itu bukan nama aslinya. Sehingga para mufassir memberikan keterangan bahwa kapanpun selama masih ada manusia, maka masih akan ada orang yang dia itu berperilaku seperti perilakunya Nabi. Apa? Memerangi Nabi Muhammad. Ya. Memerangi ajaran Islam. Sampai kapanpun itu sudah nasnya begitu. Makanya Allah tidak menggunakan tabat yada Abu Uzza wa tabba, tidak, tapi menggunakan tabat yada Abi Lahab. Nah, gitu. Berarti Abu Lahab nanti akan ada terus orang-orang yang seperti itu. Nah, melihat dari ini, kenapa disebut namanya Abu Lahab? Karena dia itu mempunyai semangat yang luar biasa harus menjadi penguasa tunggal di Mekah. Setelah nanti bapaknya meninggal dunia, kakek Rasulullah SAW kan jadi penguasa di Mekah, gitu ya. Sehingga yang harus menjadi penguasa berikutnya lagi adalah yang menggantikan harus saya. Semangatnya dia luar biasa. Semangat untuk kepingin menguasai Mekah itu ternyata diganjal oleh keponakan sendiri yang bernama Muhammad, putranya, adiknya namanya Abdullah. Terganjalnya bagaimana? Ternyata banyak orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW, mengikut, ada lagi pengikutnya lagi, pengikutnya kok tambah setia, pengikutnya setia. Akhirnya Abdullah berusaha untuk kepingin memusuhi terus Nabi Muhammad SAW. Nah,
untuk menjadikan bagaimana Abu Lahab ini menjadi penguasa, ternyata dia mengajak teman-temannya, ayo, dengan memberikan provokasi, provokator, menfitnah macam-macam, ini akan menghancurkan apa berhala kita. Terus fitnah muncul. Makanya disebutkan dalam Al-Quran tadi, hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Istrinya pun sampai ikut-ikut menyebarkan fitnah. Fitnah bagaimana yang tidak seharusnya. Lalu bagaimana Rasulullah dan berikutnya lagi? Ternyata Rasulullah itu banyak dibackingi oleh termasuk pamannya sendiri yang bernama Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ketika itu dalam tanda petik masih kafir. Abu Thalib sendiri masih dalam posisi musyrik. Tetapi Abu Thalib dia pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pamannya ini meninggal dunia, maka apa yang terjadi? Rasulullah kehidupannya nggak ada sebagai yang melindungi. Makanya sampai-sampai Rasulullah itu begitu wafatnya pamannya sendiri ini sungguh-sungguh sangat tidak diharapkan sebenarnya. Kenapa? Dakwahnya pasti kacau. Nah, ternyata betul, gitu ya, dakwahnya adalah kacau. Itu contoh yang pertama. Abu Thalib ternyata dia melindungi dakwah Rasulullah, tetapi dia tidak masuk Islam. Dalam tanda petik tadi ya, kafir. Yang kedua ada seseorang yang namanya Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah itu yang juga tercantum dalam Al-Quran dalam surat Al-Kautsar ini ya. Surat Al-Kautsar ayat yang terakhir itu, jadi inna syani'aka huwal abtar, itu ada tafsir yang menjelaskan di situ adalah Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah itu adalah punya anak namanya Khalid bin Walid. Walid Al-Mughirah itu dari semenjak awal sudah terkesima, sudah tertarik dengan wahyu-wahyu, sudah tertarik dengan ajaran Islam. Muhammad adalah orang yang bagus, ajarannya baik, Qurannya adalah bagus, terus begitu. Nah, gitu ya. Akhirnya Walid Al-Mughirah ini tertarik, akhirnya ngomong-ngomong dengan orang-orang musyrik pada waktu itu. Ternyata Muhammad itu ajarannya bagus, begitu. Wah, langsung didoktrin sama mereka orang-orang kafir. Termasuk mungkin Abu Lahab, Abu Jahal, kamu akan menjadi pengikut ini atau kamu akan aku penggal lehermu, gitu ya. Akhirnya nggak jadi Islam gara-gara ditakut-takuti oleh orang-orang itu. Nah, itu artinya orang-orang kafir yang kadang-kadang terpaksa harus menjadi pelindungnya. Termasuk Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, Rasulullah itu belum pernah tahu jalan tikus, jalan yang menyelamatkan, jalan yang mudah, jalan yang paling bagus untuk menuju ke Madinah itu harus lewat mana. Ternyata Rasulullah harus menyewa orang kafir yang baik untuk bisa menunjukkan Rasulullah sampai selamat di Madinah. Dan masih banyak ya, mungkin orang-orang kafir Mekah pada waktu itu yang dia itu kafir, musyrik, tetapi perilakunya adalah bagus. Makanya dari Sirah Nabawiyah itu muncul namanya ada termasuk para mufassir memberikan keterangan ada kafir harbi, ada kafir yang zimmi. Ada kafir yang harbi itu layak dia diperangi karena dia memang betul-betul memusuhi. Ada yang kafir hanya sekedar pokoknya hidup gitu aja. Yang penting mati, urip, mangan, yes pokoknya hidup, tetapi dia nggak mempunyai nilai-nilai baik atau nilai-nilai jelek untuk menghancurkan ajaran Nabi Muhammad. Ya, mungkin itu Pak Irfan. Ya, saya kira sudah jelas ya Pak Irfan. Oh, jelas. Jadi rasanya sudah lumayan ya, alhamdulillah, walaupun tidak memuaskan. Bagus. Tapi menurut saya ini ya bagus kan? Ya bagus. Yang tadi kata kuncinya di waktu ada clash. Ini kunci ini. Di waktu ada clash kekuatan Islam dan kekuatan kafir yang tadi itu harbi. Jadi begitu ada clash antara kekuatan Islam dengan kekuatan kafir yang memusuhi, terjadi clash. Nah, di situ kemudian ada ajaran ini. Jangan ada orang yang membocorkan rahasia. Ya, betul. Ya, terima kasih. Jangan ada yang membocorkan rahasia di dalam proses persaingan. Hidup ini memang persaingan, pastilah. Pada waktu ada clash itu, jangan sekali ada orang Islam yang membuka rahasia hanya karena kecintaannya secara emosional. Itu saya kira kata kuncinya. Baiklah saudara sekalian, maaf ini waktu sudah hampir sudah habis lewat. Kita sungguh
berterima kasih kepada Ustadz Sa'roni memberikan penjelasan yang baik tentang masalah tafsir Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Silakan Ustadz Sa'roni memberikan doa, membacakan doa untuk kita sebelum saya tutup dengan ujung forum ini. Mohon didoakan Pak Yai. Pak Ustadz Sa'roni tidak suka disebut Pak Yai. Minta maaf ini tadi kebablas saya. Ustadz Sa'roni ini tidak suka disebut sebagai Kiai. Beliau ingin disebut sebagai Ustadz saja. Moga ditutup dengan doa. Semoga kehadiran kita di sini selama 1 jam lebih ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita, sebagai bentuk kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, sehingga karena kita cinta berarti kita menjaga Allah, menjaga Al-Quran, menjaga ajaran Islam. Kalau kita menjaga, semoga Allah juga menjaga kita, anak-anak kita, keluarga kita, dijaga dari tentang keimanannya, dijaga tentang keislamannya, termasuk juga semoga kita semuanya dijaga kesehatan kita sehingga kita tidak terkena virus yang sekarang lagi mewabah ini ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allah ya wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wa ahlikil kafarata wal mujrimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para peserta yang saya hormati, saya muliakan, ini sudah masuk pada penutup dan saya tutup, dan mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Kita telah memakai waktu kita 1 jam lebih ini untuk sesuatu yang insya Allah penuh berkah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah telah Engkau berikan kepada kami suatu kemanfaatan ilmu dari pengajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.